Lagi-lagi, Muldoko, ada saja upaya untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi Presiden Republik ini di 2024. Segala cara dilakukan untuk menghentikan langkah Anies maju sebagai kandidat presiden untuk pemilu 2024 nanti. Paling baru beritanya adalah adanya upaya untuk menghilangkan legitimasi Partai Demokrat sebagai salah satu partai pendukung Anies Baswedan. Apa upaya itu? Upaya yang datang adalah ternyata berasal dari dalam kekuasaan. Kehadiran Muldoko ternyata muncul kembali. Luar biasa Pak Muldoko karena tidak lelah rupanya ingin mengobrak-abrik Partai Demokrat ini. Kalau ternyata Pak Muldoko berhasil memenangkan peninjauan kembali gugatan ke MAA untuk upaya merebut Demokrat, maka sudah pasti akan terjadi penarikan dukungan Demokrat untuk Pak Anies. Dan Pak Anies dipastikan akan gagal maju sebagai kandidat calon presiden di tahun 2024. Kenapa? Karena jumlah dukungan koalisi Partai Perubahan kurang dari minimum syarat elektoral threshold 20%. Sehingga dukungan Nasdem dan BKS tidak cukup mampu meloloskan Anies Baswedan maju mendaftar sebagai calon presiden di KPU. Gila, stres, tidak tahu malu, barbar, dan tidak bermoral. Mungkin adalah ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan rakusnya seseorang atas kekuasaan. Mengapa tidak berusaha buat partai sendiri saja? Mengapa tidak berusaha gabung partai lain saja? Dan berjuang secara ksatria sebagai seorang petarung. Tidak malu apa kalau akan diledak orang? Sebagai seorang pecundang, tidakkah malu? Nanti akan dicatat dalam sejarah yang akan dilihat generasi berikutnya. Akan kerdilnya jiwa satria seorang jenderal dan akan dicatat dalam sejarah bahwa ada masa ada orang yang berusaha keras mengambil hak orang lain hanya karena ingin berkuasa. Dunia politik negeri ini sudah bukan lagi pertarungan sejati dan bersih. Para punggawa politik mengadu kehebatan gagasan, tapi menampilkan perbuatan-perbuatan memalukan yang tidak pantas dipertontonkan. Kenapa hampir 10 tahun ini, negeri ini banyak menghasilkan sosok-sosok politikus bermental maling, pecundang, pengkhianat, penipu, pemecah belah, penjilat, tukang adu, pemarah, munafik, dan gila kekuasaan. Dan hebatnya, manusia-manusia tersebut diberi ruang kesempatan untuk berkarya, untuk menebar kebencian, menebar permusuhan, menebar saling curiga dan prasangka buruk antar anak bangsa. Begitu ketakutankah mereka akan sosok Pak Anies? Apakah mereka takut akan kehilangan masa-masa gemilang di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme bebas dan tumbuh sangat baik dalam hampir 10 tahun ini? Atau apakah mereka sudah tidak peduli lagi dosa? Tak bisa dibayangkan bila periodik kegelapan ini bertahan lagi untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Kalau itu terjadi, dapat dibayangkan betapa nanti rasa malu, hormat, kesatria, budi perangai baik, sopan santun, rasa menyayangi, persatuan, dan keadilan akan menjadi barang langka di negeri ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyelamatkan negeri ini dari niat dan tangan-tangan manusia buruk yang akan menghancurkan negeri ini. Mari kita berdoa. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan pastinya melindungi Anies Baswedan dan keluarganya.